Halo geng, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, tidak kekurangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan semua urusannya. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh geng. Nah ini sudah hari kelima setelah tanam padinya geng ya. Kita lihat padinya tuh sudah seperti ini, dan ini airnya semalam tuh hujan geng ya, jadi agak berisi lagi. Seharusnya kita buat agak kering ya, seperti yang lihat tadi di atas tadi. Nah ini karena airnya agak tergenang, kita kurangi sedikit lagi. Karena apa, kalau air hujan itu cenderung asam geng ya, jadi kan nanti padinya bisa asam-asaman. Jadi kalau air hujannya kebanyakan kita kurangi saja biar agak kering sedikit, karena kita juga baru tanam geng ya. Jadi biar nanti padinya tuh tumbuhnya bagus, enggak asam-asaman. Nah ini sebenarnya belum waktunya kita lakukan pemupukan geng ya, tapi karena ini nanti sudah mendekati hari ke-7, jadi kita cukup melakukan pemupukan dengan pupuk cair ya. Kalau untuk pupuk urea dan ininya nanti setelah hari ke-10 sampai ke-15 setelah tanam. Nah ini hari ke-5 kita pupuk dulu, atau kita spray dengan pupuk cair, bisa NPK cair atau sejenisnya, pokoknya mereknya nggak ditentukan geng ya, bebas mau pilih yang mana yang ada di tempat kita masing-masing. Nah ini kalau kebetulan Mimin ini adanya ini dari kelompok tani dikasih randek geng ya. Nah yang kemarin itu sisa musim kemarin itu belum habis, masih 1 botol, jadi kita pakai lagi ya, karena lahannya juga sempit geng ya, atau sedikit, nggak banyak ya, jadi masih sisa. Nah ini yang kita pakai randek geng ya, buatan Jepang nih kalau nggak salah, made in Japan. Bukan obat aja yang buatan bukan motor aja yang buatan Jepang geng ya, obat NPK pun ada tulisannya Jepang. Nah itu kita pakai cukup takarannya ini geng ya, 1 tutup botol saja untuk penyepraian, tapi kalau misalnya berlebih boleh kita tambahkan 2 botol kalau misalnya berlebih geng ya. Kalau normalnya ya 1 saja sudah cukup untuk tangki sprayer yang 16 liter. Cuman karena kita nih masih belum habis atau berlebih istilahnya ya, masih 1 botol, masih panjang kalau untuk 1 musim kan ya, jadi kita pakaikan 2 saja untuk sekali penyepraian. Airnya seperti biasa kita tuangkan dulu, agak berbusa-busa gini ya, warnanya nanti kecoklatan kayak air gula merah ya, kayak gitu, dan baunya juga agak manis kalau randek atau pupuk cair itu. Nggak tahu sih bahannya apa yang dipakai ya, atau memang gula ya. Enggak lagi ya pastinya geng ya. Nanti kita lihat lagi apa bahan yang dipakainya. Nah ini airnya sudah agak kering ya, jadi bisa kita lakukan penyepraian dengan cukup merata geng ya, usahakan untuk merata. Kalau tanamnya kemarin ini geng ya, agak rapat tanamnya, karena kebetulan Mimin tuh kemarin ada kerjaan agak jauh, jadi nggak bisa nemenin waktu tanam, jadi nggak bisa pesan untuk dibuat legowo atau dibuat di ini ya, dikasih benang itu. Nah di benang jadi ada sisa aja untuk lewat jalan untuk lewat itu, jadi untuk pembukannya juga lebih gampang. Ini Mimin nggak bisa kemarin karena ada kerjaan ya, jadi tanamnya agak rapet dan nggak dibuatin jalan. Ini kalau masih kayak gini sih gampang geng, nyemprotnya atau nyepraynya, pemupukan juga gampang. Tapi nanti kalau sudah sudah besar, tinggi, atau misalnya sudah agak mau ini ya, agak mau mau keluar malai, nah itu yang susah geng. Nah, itu kalau mau keluar malai waktu penyemprotannya susah, karena kaki kita tersandung-sandung dengan ini ya, tersandung pokoknya kesandung lagi ya, bahasa Indonesianya nggak tahu lah apa itu, pokoknya kesandung dengan padinya itu. Nah setelah selesai kita usahakan pakai penyemprotan merata ya. Ini bibit padinya alhamdulillah sudah agak mulai hijau ya, nggak terlalu banyak yang mati karena airnya juga kita keringin, jadi keongnya itu istilahnya
nggak merajalela geng, atau keongnya masih ngumpet kalau nggak ada banyunya itu. Kita nggak pakai insektisida atau pestisida yang lain gengnya, kita cukup melakukan penyapraian dengan pupuk cair atau bisa juga dengan NPK cair, itu malah lebih bagus kalau ada. Kalau nggak ada ya cukup pupuk cair saja, seperti itu. Nah ini alhamdulillah bibit-bibit apa namanya suntepnya juga nggak kelihatan kayaknya kayaknya, cuman nggak tahu nanti seperti apa hasilnya. Yang penting kita usahakan dulu, nanti setelah berapa hari ya, 10 atau sampai 15 ya, setelah kita pupuk nanti kita juga spray lagi pakai manuver dan juga stadium ya. Untuk insektisidanya kita pakai stadium itu juga nanti ya, yang kontaknya. Untuk sistemiknya pakai yang ini apa namanya, manuver itu, biar nggak kena suntepnya. Mudah-mudahan nggak kena geng, jangan kayak kemarin lagi. Karena sekarang ini waktunya bayar sewa geng ya, bayar sewa. Kesusahan petani itu sebenarnya kayak gitu geng, kalau padi sewa ya. Cuman kalau punya sendiri ya dia masih inilah, masih bisa hidup lah istilahnya. Kita sewa sebenarnya juga masih bisa hidup, cuman ya itu geng, istilahnya untuk memperpanjang hidup aja istilahnya, biar nggak terlalu beli beras gitu. Nah kayak gitu, cuman dapatnya juga kayak gitu doang kalau misalnya nyewa ya, karena bayar sewanya itu kalau untuk 1/4 bisa 3,5 itu sudah murah geng. Rata-rata itu 4 pikul ya, 4 pikul itu 400 kilo kalau nggak salah ya, 400 kilo. Kalau ini tuh 8 karung kecil itu kayaknya, 8 karung kecil beras yang ukuran 50 kilo lah kayak gitu. Satu tahun kayaknya sewanya, itu 1 tahun sistemnya seperti itu. Nah nanti kalau misalnya tanam ketiga itu biasanya cuma 1 pikul untuk sewanya, berapapun hasilnya ya. Kayak yang kemarin. Nah ini waktunya kita bayar sewa, jadi nanti mudah-mudahan kita bisa bayar penuh. Kalaupun nggak bisa bayar penuh ya kita bayar cicil mungkin bisa kayaknya. Kalau nggak bisa dicicil ya mau gimana lagi, terpaksa kita harus bayar penuh. Kalau misalnya 3,5 itu ya kira-kira sekitar 7 karung besar geng ya, atau kalau gabahnya itu sekitar 7 karung gabah besar itu yang 100-an kilo ya, 100 atau 125 itu. Nah untuk sewanya saja itu geng ya, jadi kita dapatnya kalau misalnya dapat 8 karung ya cuma dapat sisa berapa geng, sisa setengah karung cuman untuk kita, untuk modalnya aja gak kebayar ya. Jadi mudah-mudahan yang musim ini kita nanti bisa dapat 8 karung lah paling gak, atau 9 karung kayak gitu ya. Untuk kesimpulannya geng ya, untuk perawatan di hari ke-5 itu nggak terlalu banyak perawatan, cukup airnya saja yang agak dikeringin, jangan banyak-banyak airnya. Terus yang kedua kita spray dengan pupuk cair ya, udah itu aja geng. Oke, terima kasih sudah menonton ya geng ya. Sebelumnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada pendapat yang lain boleh ditambahkan di komentar. Terima kasih sekali lagi dan matur nuwun.